Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa dapat melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat kita berjamaah dan insya Allah akan kita lakukan dengan sholat tarawih berjamaah. Terlupa kalau bersolat kita doakan kepada Tuhan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, insya Allah kepada kita semua yang tetap berdoa amin ya Allah. Amin ya Allah. Begitu jamaah pelayanan yang dirahmati Allah, kami menyampaikan maklumat informasi tentang surat Ramadan pada malam kemarin, yaitu berjumlah 234.000 rupiah. Jadi total keseluruhan menjadi 4.754.500 rupiah. Alhamdulillah, semoga amal ibu zaman sekalian Allah dimaksanakan, Allah memudahkan segala urusannya dan menjadi bekal bagi dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun yang akan mengisi kultum atau tidak pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Rahdiansyah yang kami akan memberi imam tarawih kita. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Jamaah salat dan tarawih, dan mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibunya dengar enggak ini? Dengar ya? Ya, kalau nggak kelihatan mendengar, minimal dengan suaranya aja Bu, ya. Alhamdulillah di musola ini masih banyak jemaahnya, ya. Termasuk soleh-soleh semua ini, ya. Tapi juga saya agak kaget aja tadi, asal muda jemaahnya belum ada. Jangan-jangan udah pulang kampung semua tadinya nih. Rupanya udah ada pada istiqomah pada datang. Soalnya saya datang ke sini belum ada orang. Saya khawatir juga dari kamar mandi, kalau cari kata orang nyuri kayaknya. Dari kamar mandi gimana orang? Cuma dibagi kalau. Sebelumnya kita kenalan dulu ya Pak. Saya lama lagi. Berapa jam ya? Enggak ya, paling berapa menit ya. Cuma kenalan dulu, mungkin kita ketemu di jalan nanti, atau pernah melihat saya di televisi. Oh itu Ustaz pernah di Kami ya, enggak tahu ya. Ya. Ustaz namanya Firdiansyah, ya, tinggalnya di dekat Pasar Awal-Along. Dekat sini kan? Dan mungkin apa namanya, sering lewat, teman-teman nggak tahu kayaknya orangnya gimana. Dekat Pasar Awal-Along. Dulu kuliahnya di Ridia Jakarta. Kalau ada yang pernah tahu universitas dari Saudi Arabia, kalau cabangnya di Asia Tenggara itu cuma ada di Jakarta. Jadi universitas dari Jamiah Imam Su'ud Saudi Arabia ada cabangnya di Indonesia. Jadi negara-negara Asia Tenggara biasanya kuliahnya jurusannya syariah, kemudian
jurusannya syariah, kemudian fakultasnya perbandingan pelajar. Makanya saya kadang suka senyum gitu, gara-gara kepala aja kalau ada di antara saudara kita yang ribut dalam masalah perbedaan, gitu ya. Masalah kunut, apalagi nih, masalah jenggot, celana, ingkrang atau enggak, itu udah selesai. Saya malas bahas itu, ya. Saya malas begituan karena memang berbagai macam argumen para ulama sudah dijelaskan semua dalam kitab-kitab. Tinggal kita mau ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat, ambillah pendapat. Ya. Tapi jangan apa? Jangan ribut, kan begitu ya? Jangan ribut, bertengkar, nggak tergolak. Sama tetangganya beda, beda pengajian. Jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Jadi saya pengen semuanya dengan pendapatnya masing-masing berbeda boleh, tapi tetap berdampingan dalam sholat, begitu ya? Tetap berdampingan dalam bermasyarakat, ada musibah kunjungi, begitu ya? Ada yang sakit kunjungi dan lain sebagainya. Sehingga Islam itu indah dimulai. Ya, yang kawannya pakai gamis, ada yang pakai celana, ada yang pakai sarung, gitu ya? Boleh, saya boleh pakai celana. Itu kalau nggak boleh, gitu ya? Saya dengar itu gamis itu sunnah. Gamis ini budaya Arab, asalnya Arab, kalau biasa orang Arab pakai. Kenapa? Karena Abu Lahab juga pakai ini. Abu Lahab. Musuhnya Islam gitu ya. Abu Jahal, kafir Quraisy itu pakai begini. Yang sunnah Nabi itu pakaian yang menutupi aurat. Nah, itu ya. Jadi mau pakai celana, mau pakai apa? Sarung, pakai apa lagi nih? Pakai gamis, silakan saja. Selama menutupi aurat itu sunnahnya. Itu sunnahnya kan? Ya. Kalau pakaian seperti ini ya ini budaya. Kemudian di negara kita kalau yang kayak gini itu ibaratnya ulama, begitu ya. Padahal semuanya boleh pakai ini selama ini bagus, rapi dan memang layak itu semua orang. Nah, singkat cerita, saya punya waktu 1 jam. Alhamdulillah kita masuki Ramadan yang keberapa ya? Malam 19. Kalau ibu udah paham, kita lagi barang, jadi itu kemarin pulang kampungnya tanpa entah disadari apa tidak oleh kita semua bahwasanya waktu itu cepat sekali berlalu. Benar ya? Kemarin kayaknya baru Ramadan, sekarang udah mau Lebaran. Atau tahun kemarin baru Ramadan, sekarang sudah Ramadan lah. Sekarang tahun 1444. Ya berarti zaman Nabi, sejak zaman Nabi sampai sekarang itu sudah 1000 tahun lebih. Nah, yang jadi pertanyaan, apa penyebab cepat sekali waktu itu berlalu? Cepat sekali berputar ya? Ya betul. Kalau waktu kita kecil dulu, saya nggak tahu kecilnya kita sama apa enggak ya. Waktu zaman kecil dulu buku apa itu lama sekali. Ditidurin, pasti lama gitu. Tapi kalau sekarang itu cepat mau buka puasa. Nah kata para ulama, ya dalam sebuah hadis bukan takut besar asal takau dan teman tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai waktu itu cepat berlari, cepat kali berputar. Jadi cepatnya waktu berputar itu salah satu tandanya. Apa penyebabnya waktu cepat berlalu itu? Kata para ulama, kurang berkahnya waktu orang di zaman. Saya ulangi Bu ya, Bu benar tuh. Jadi kata ulama, apa yang menyebabkan waktu cepat berlalu? Kurang berkahnya waktu orang di akhir zaman. Saya berikan contoh yang mudah. Ibu ini dia. Kayak ibu bapak juga sih. 1 jam baca Quran sama 1 jam main handphone. Terasa lama yang mana? Baca Quran ya? Baca Quran itu terasa lama loh. Tapi kalau main handphone 1 jam tuh jam ya? Nah, ini menandakan apa? Kurang berkahnya waktu orang itu banyak diisi dengan hal-hal yang tidak punya nilai ibadah. Ya. Makanya jangan lakukan bicara ini. Ya, bahwa apa ini jangan tetap bicara terus nih. Ya. Udah jadi kakek, udah jadi.
Ibu-ibu juga jangan kayak ABG. Ya, sudah tua kan? Makin hari itu waktunya cepat berlalu dan memang itu karena kurang berkahnya waktunya di sana. Kalau kita waktu kita pengen berkah, maka inilah waktu kita dengan banyak ibadah. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini momentum tepat kita untuk jadi orang soleh Ramadan. Kalau di luar Ramadan susah jadi orang soleh, benar? Ya, coba bisa dibayangkan nggak? Mungkin nggak semua orang atau sebagian besar orang Islam di Indonesia ini bangun jam 3 buat sholat malam, mungkin nggak? Nggak mungkin, ya kan? Berapa? Kalau ibarat di luar Ramadan, orang jam 3 dan bangun sholat tahajud, saya nggak yakin. Tapi bulan Ramadan kita nggak bisa bangun? Bisa. Semua pokoknya sebelum subuh udah bangun sahur, ya kan? Nah ini menandakan momentum kita untuk jadi hamba Allah yang soleh mudah di bulan Ramadan ini. Ya. Kemudian apalagi ditambah budayanya suka ngasih apa? Iftar, takjil sama orang lagi itu tiap hari lagi kan? Terus kan di hari lain kita seperti ini. Ya. Baca Quran. Ya. Kalau di luar Ramadan saya yakin baca Quran. Tapi bulan Ramadan bisa. Ya. Nah ini yang menandakan apa? Bulan Ramadan momentum orang untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu sangat mudah kan? Kalau tidak di bulan suci Ramadan, di bulan apa lagi yang bisa kita menjadikan kita menjadi orang hamba Allah yang bertakwa? Ya. Karena di dalam banyak ayat Al-Quran, di banyak dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu amalan yang memang Allah berikan sebuah pengharapan, ya, sebuah iming-iming ketakwaan itu namanya puasa. Puasa. La'allakum tattaqun. Kata Allah kalau kamu bulan puasa Ramadan, ya, kamu akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, saya pengen nyebut ini. Apa cirinya puasa Ramadan kita itu nanti berhasil apa enggak? Ada cirinya, Pak? Ya, ada cirinya. Sama kayak orang haji atau umroh nih. Ada cirinya. Salah satu ini kita berikan cirinya. Buat orang yang pernah haji atau umroh, ciri hajinya mabrur atau ciri umrohnya mabrur, ya, sepulang dia dari tanah itu berubah. Setara itu, setara. Jadi kalau pulang dari umroh, dia berubah. Yang dulunya masih apa? Yang dulunya masih main gaplek atau main wayang, sepulang dari umroh nggak lagi, ya kan? Nah, itu sholatnya makin lagi, ibadahnya makin lagi, semakin apa dermawan. Nah, itu tanda umrohnya, hajinya itu berhasil. Tapi kalau pulang dari haji atau umroh, tua-tua lagi, apa tua-tua lagi, makin tua makin gaji, awal ini nggak berhasil apa haji atau umroh. Nah begitu juga bulan suci Ramadan ada tandanya. Mau tahu tandanya? Sama tandanya juga orang keluar dari bulan suci Ramadan ini dia semakin hari semakin takut sama Allah. Ya? Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, semua amalan yang diajarkan oleh Rasulullah nanti akan kembali ke dua hal. Satu, orang itu semakin hari semakin takut sama Allah. Semakin hari semakin takut sama Allah. Yang kedua, akhlaknya semakin hari semakin baik. Makanya kalau ini kalian suka heran tadi. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, yang mulai baca Quran dan sebagainya, tapi musuhan sama mertuanya. Ada nggak di sini yang musuhan sama mertuanya? Ya, dia nggak akur sama mertuanya, ini ada masalah lagi. Ibadahnya ini ada masalah. Ya, karena ibadah orang itu kalau bagus, dia akan baguskan hubungannya sama orang. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, kemudian musuhan sama tetangganya, ini ada masalah dalam ibadah. Ya, ada masalah? Kalau ada orang yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin baca Quran dan sebagainya, tapi musuhan sama bibiknya, adiknya, bahkan paman dan kerabat. Kalau ada orang yang
Jadi semua ibadah yang kita kerjakan nanti arah dua itu. Semakin hari semakin takut kita sama Allah, akhlak kita semakin hari semakin baik. Nah kalau kita pengen jadi orang baik, ya mulailah kebaikan itu di rumah kita dulu. Contoh, di luar sana, saya nggak tahu di sini, udah nggak ada. Di luar sana itu banyak orang yang kadang lembut sama istri orang, tapi kasar sama istri sendiri. Ada nggak ini? Pak, ada nggak Pak di sini? Mudah-mudahan di luar sana, di sini nggak ada. Karena apa istri orang, oh ini ya. Tapi kalau di rumah, dikit-dikit nabok, tidak beres orang ini. Atau sama anak orang memalukan tapi anak-anaknya dikit-dikit nabok cepat kayak gitu kan? Ini nggak beres. Karena orang di luar itu kelihatannya kita wah, padahal dalamnya kita nggak sadar seperti itu. Makanya kata Nabi dalam sebuah hadis, "Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama siapa? Sama keluarga kalian. Aku orang baik-baik sama keluarga. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik, mulai dulu di rumah. Mau sebanyak apapun ibadah kita, kalau mau baik dulu di rumah. Sama istri kita, anak kita itu dulu dimulai. Ini kebanyakan bapak ini, mohon maaf saya kritik ini. Sekarang untuk bulan Ramadan biasanya banyak santunan anak yatim, betul ya? Benar nggak ini? Ini ada santunan anak yatim, mudah-mudahan ada. Boleh bagus, tak hukum sekali bagus. Tapi yang saya ingatkan, jangan sampai kalau santunan anak yatim dolar mengeluarkan uang atau biaya, tapi tidak pernah menyantuni keluarganya kerabatnya yang tidak mampu dikasih harapannya. Keliru. Kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau orang bersedekah pada kerabatnya, dia dapat dua pahala. Ajrul shadaqah wa ajrul qarabah. Dia dapat dua pahala. Satu pahala sedekah yang dia dapat, kemudian dia dapat pahala memperkuat kekerabatan dia. Nah di luar sana banyak rajin ibaratnya sedekah anak yatim, lalu dalam santunan yatim. Tapi keluarga yang kerabat yang tidak mampu, tidak pernah dia bantu. Kali. Bukan dari awal yang ini ya, santunan yatim ya, jangan keliru ya. Yang tahu bukan, maksud saya silakan santunan anak yatim setelah sudah menyantuni saudara kita, kerabat kita yang tidak mampu. Itu dulu yang didahulukan. Makanya dari mulai dulu perbaikan itu pada diri kita, pada keluarga kita, pada kerabat kita, dan itu yang benar. Nah, di bulan Ramadan ini, kalau keluar kita dari bulan Ramadan, semakin hari kita semakin takut kepada Allah, semakin hari semakin baik hubungan kita dengan orang, itu tandanya berhasil dari Ramadan. Gitu ya. Nah, apa yang menyebab Ramadan orang itu banyak berhasil? Saya berikan contohnya ya, karena waktu sudah benar ya? Oh, masih lama deh. Masih lama ya, nggak apa-apa. Saya tambah. Saya ulangi, apa yang membuat puasa orang nggak berhasil? Salah satu di antaranya yaitu banyak maksiat di bulan Ramadan. Banyak apa? Maksiat. Kata Imam Ghazali dalam sebuah kitab disebutkan orang puasa itu kan ada 3 macam. Ya, ada puasanya orang awam. Orang awam itu puasanya apa? Menahan lapar dan haus dan menahan hubungan suami istri setiap hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu puasanya orang awam. Ya. Kalau puasanya kedua puasa orang khusus, tapi selain dia menahan lapar dan haus, kemudian menahan hubungan syahwat di siang hari, dia juga mempuasakan seluruh anggota tubuh dia ini bermaksiat kepada Allah. Gitu ya? Kita dari matanya dijaga dari dunia haram, tangannya dijaga, lisannya dijaga, semuanya tidak boleh maksiat selama Ramadan. Bukan berarti setelah Ramadan maksiat lagi, ya? Bukan. Maksud saya latihannya. Ya? Apalagi kalau laki-laki biasanya dosanya itu kebanyakan apa? Kalau perempuan biasanya dosanya apa? Lidahnya, mulutnya. Makanya ada istilah begini, kalau laki-laki biasanya nangis menutup mata, kalau perempuan kalau nangis biasanya menutup mulutnya. Seolah-olah anggota tubuh kita ini tahu dari mana
mana sumber dosanya. Gitu ya. Laki-laki biasanya mata, perempuan biasanya dari lisan. Nah itu level kedua orang dalam berpuasa. Level ketiga lebih hebat lagi. Yang lebih hebat lagi apa? Tadinya anggota tubuh dia apa? Menahan laparan haus, kemudian anggota tubuh dia tidak bermaksiat. Yang ketiga lebih hebat lagi. Hatinya itu panas. Tidak boleh sombong, tidak boleh apa kan? Benci sama orang, gitu ya. Tidak boleh ujub, tidak boleh bangga dengan amal ibadah kita, tidak boleh apa kita kabur, bukannya. Tidak boleh iri sama orang. Itu kebanyakan banget penyakit dengki. Ya, kalau penyakit dengki itu kalau mau deteksinya, kita senang banget kalau ada orang atau usaha orang yang sama dengan kita, usahanya jatuh. Itu tanda ada penyakit dengki. Saya ulangi ya, kalau ada orang satu profesi dengan dia atau usaha yang sama dengan dia senang kalau profesi atau apa namanya usaha orang itu jatuh, maka itu ada penyakit dengki. Saya tahu, saya bukan di kalangan orang awam saja, di kalangan ustaz pun juga bisa dengki. Bisa nggak? Bisa. Ya. Di kalangan ustaz juga bisa dengki. Ada ustaz sudah lama, di kajian jamaahnya banyak. Tahu-tahu ada ustaz baru di dunia di Indonesia, jamaahnya pindah ke jamaah yang ustaz baru tadi. Mulai kira-kira ganti nggak ini? Enggak apa-apa deh. Tahu-tahu ada yang baru, mulai penyakit setan. Ini mulai setan yang muncul begini. Ya. Kadang bukan masalah perbedaan pendapat, kadang perbedaan pendapatan kadang berjalan begini. Ini yang banyak terjadi. Nah, kembali ke tidak puasa tadi, kalau puasa kita pengen berhasil, minimal kategori yang kedua. Ya. Mempuasakan apa? Anggota tubuh kita ini dan bermaksiat kepada Allah. Kalau siang hari dia puasa, tapi maksiat jalan terus, ini orang ini kalau dohirnya puasa, tapi tidak puasa sebenarnya. Model puasa yang awal inilah yang membuat negeri ini nggak pernah jadi baik. Karena jelas, kalau orang berpuasa Ramadan, kata Allah aku, kata menjadi hamba Allah bertahun-tahun kan begitu. Ini bertahun-tahun kita ketemu orang tua itu gimana? Bisa sampai. Bertahun-tahun kita ketemu bulan Ramadan, kok nggak soleh-soleh deh. Kok nggak takwa-takwa gitu? Kenapa sih? Kan ini. Dia penyebabnya salah satunya apa? Banyak maksiat, banyak maksiat. Kalau benar-benar dia ikhlas, menjaga diri dari bermaksiat, saya yakin keluar dari bulan suci Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena biasanya sudah banyak jam-jam. Mudah-mudahan dari kesempatan kita ketemu lagi. Ngomong-ngomong di sini tarawihnya berapa rakaat? 23 atau 36? Oh, 443. Bukan 23. Bukan 36. Bukan ya? Karena tadi saya jelaskan sedikit dulu ya. Jadi kalau 23 itu namanya kan begitu ya. Kemudian 36 itu mazhabnya Imam Malik. 36 apa? 36 apa? Nah, kalau yang 443 kan memang hadis Nabi ada. Hadis Nabi ada. Tapi pendapat ulama mazhab ada yang ambil hadis ini sebagai panduan tarawih. Tapi boleh ya Ustaz? Kalau boleh mah boleh. Oh, boleh karena Nabi juga pernah. Kemudian ada unsur ada kunut apa enggak? Tidak ada ya. Karena yang kunut ada dalilnya Pak. Yang kunut ada dalil. Cuma yang 4 ini para ulama berpendapat begini. Memang ada Nabi mengerjakan 4 rakaat, kemudian 3. Tapi yang dipahami oleh para ulama bukan 4 sekaligus, tapi 2 rakaat. Itu yang dipahami oleh sebagian ulama. Jadi kalau yang di sini 4, mohon silakan nanti kita ikuti dengan ada. Kemudian itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi istilah para ulama dalam masalah tarawih jangan jadi kalau yang di sini 4, mohon silakan nanti kita ikuti dengan ada. Kemudian itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi istilah para ulama dalam masalah tarawih jangan berdebat gitu ya. Yang kita perdebatkan yang tidak sholat
banyak yang masih maju untuk posisi yang tak mudah-mudahan tak terjadi.